nanti segala apa yang kita korbankan ya kayak waktu tadi, tenaga, materi itu akan terbayar semua ketika kita melihat senyum anak-anak di sana. Itu memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang optimal dan juga penyuluhan kesehatan yang optimal gitu. Di Arsa Solo ini kan ada yang namanya parenting yang kita tujukan untuk para orang tua siswa gitu. Komunitas Arsa Solo adalah komunitas yang menginduk di bawah naungan CT Arsa Foundation. Komunitas ini bergerak pada kegiatan sosial dan pendidikan anak-anak dengan cara berbagi kebahagiaan, ilmu pengetahuan, dan juga budi pekerti. Selaras dengan visi dan misi CT Arsa Foundation, Arsa Solo ingin memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Beberapa kegiatan dilakukan Arsa, salah satunya Sharing and Fun Educating atau SAFE. SAFE adalah kegiatan utama yang bertujuan untuk menginspirasi dan berbagi kebahagiaan pada anak-anak di pelosok Nusantara. Untuk tahu lebih dalam seperti apa Arsa Solo, saksikan dalam podcast Kumpul-Kumpul Komunitas Tribun Solo bersama perwakilan dari Arsa, yakni ada Fajar dan Hasenda bersama saya, Sandi Yuanita. Hai Tribuners, dimanapun Anda berada, bersama saya Sandi Yuanita. Kita ketemu lagi di Kulkas Kumpul-Kumpul Komunitas Podcast Tribun Solo. Kali ini Sandi sudah bergabung bersama kita Tribuners. Ada perwakilan dari Arsa Solo. Halo. Aduh nih, udah kompak banget ya outfitnya. Hitam dan Oke. Meskipun katanya nggak janjian ya. Berarti kekompakannya udah tercermin dari outfit dulu nih. Bisa ya? Salah. Oke. Dan chemistry gitu. Nah hari ini Tribuners kebetulan diwakilkan saja ada dua lelaki di sini. Ada Mas Hasenda. Ya, halo Mas Hasenda, apa kabar? Halo ya, baik Kak. Bener ya Hasenda ya? Nggak salah Hasenda. kan? S-nya 2. S-nya 2 Ada gitu. tasjidnya. Nggak masuk angin tuh S-nya 2. Oke, terus langsung ini yang kedua ada Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sangat. Oke. Sangat-sangat baik ya. Aman ya Mas. Insyaallah aman. Terima kasih sudah mampir di Kulkas edisi kali ini. Senang sekali sudah bertemu dengan Arsa Solo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol Tribuners, di mana ini merupakan salah satu komunitas yang bergerak di bidang kegiatan sosial ya terutamanya. Nah, ini sebelum kita ke situ nih, ini kalau dari Mas Hasenda dulu, ini sebagai apa Mas di Arsa Solo? Saya di divisi perlengkapan di Arsa. Divisi perlengkapan. Jadi kalau misal ada kegiatan apa-apa gitu. Divisi perlengkapan itu bisa masuk ke semua divisi Kak. Karena semua divisi itu membutuhkan alat, misalkan transportasi, itu juga nanti yang di bagian perlengkapan Kak. Yang melengkapi, menyempurnakan ya. Kalau itu tadi job desk-nya dari Mas Hasenda. Kalau Mas Fajar sendiri di bagian apa Mas di Arsa? Aku di divisi apa ya? Apa? Bisa masuk semua divisi. Oh, bisa masuk semua divisi. Atau belum ada namanya jangan-jangan? Sudah. Kalau kemarin di divisi media, cuman karena ini kan baru ada divisi baru namanya divisi fundraising. Jadi masuk di fundraising. Oh ya, itu ya. Itu jadi job desk-nya tuh biasanya berarti fokusnya ke dokumentasi kegiatan atau gimana? Iya, dokumentasi, kemudian sosial media, terus ya foto video seperti itu. Nah kalau ngomongin itu berarti bergabung sejak kapan? Silahkan dari Mas Fajar dulu, gantian boleh? Kalau aku sama Hasenda ini mungkin termasuk mungkin yang paling lama atau yang paling tua itu, makanya senior ya? Kita masuknya ibaratnya gitu ya. Kalau Arsa itu kan berdirinya tahun 2017, nah, kita masuk tahun berapa? 2019 awal. Berarti jadi masuknya barengan? Udah temenan dari kecil? Belum juga sih. Belum? Kenal di Arsa. Kenal di Arsa. Tapi kesibukannya selain kalau di Arsa tuh apa namanya, volunteer atau gimana? Ya, apa sih? Relawan kita. Relawan kalau kita sebagai relawan tim atau pengurus ya itulah. Jadi setiap kegiatan itu biasanya ada dua tipe Kak. Yang pertama itu kita sebagai tim itu yang mengurusi istilahnya
dalamnya, terus keberlangsungan dalamnya acaranya gimana, kita yang persiapkan. perizinannya gimana, Oke. persiapannya. Terus kemudian nanti kita juga merekrut volunteer Kak. Itu biasanya sebulan sebelum hari H kita sudah buka open volunteer. Oke, jadi hamin sebulan sebelum event itu berlangsung ya, berarti Iya. udah buka biasanya gitu. Nah, ini kan berarti dari kalau Arsa Regional Solo berarti kan cabangnya di mana-mana ya, Iya. nggak cuma Solo aja. Kebetulan Arsa ini menginduk pada Pada Siti Arsa Yayasan Foundation. CT Arsa Foundation di bawah naungan CT Arsa Foundation. Itu Oke. untuk foundernya itu Ibu Anita Ratnasari dan Bapak Khairul Tanjung. Oke, dan akhirnya di Solo kemudian lahirlah pada 2017 ya untuk 2017 regional. kebetulan. Tapi kalau untuk sekretariatnya teman-teman kumpul atau misalnya ada event nih kira-kira rapat di sini gitu atau gimana? Di mana tuh? Kalau rapat biasanya kita Random. karena ini kan Arsa Solo Raya Kak ya. Jadi nanti kita disesuaikan aja Kak, nanti mau ketemu di mana. Gitu. Berarti menyesuaikan ya karena Menyesuaikan. berarti yang ikut di Arsa yang tergabung ikut Arsa ini berarti Solo Raya, se-Solo Raya diutamakan. Iya, memang untuk apa ya, untuk kebanyakan Mas Solo, cuman pada akhirnya kan karena membawa nama Solo itu jadi mungkin banyak teman-teman di sebelah-sebelahnya Solo yang akhirnya juga ikut gitu. Termasuk Akhirnya saya sendiri. teracuni ya. Gabung yuk Iya. gitu. Termasuk saya sendiri kan dari Wonogiri dan sendiri juga dari Klaten. Oh, waduh. Walaupun namanya Solo, cuman orang Wonogiri, orang Klaten juga bisa masuk di sini. Solo bagian Wonogiri sama. Menyeluruh ya. Iya. Oke. Nah, ini kenapa sih alasannya kenapa Mas Fajar dan juga Mas Hasenda ini gabung di Arsa gitu? Apa sih yang membuat kalian itu untuk ikut terjun, gabung sama teman-teman yang lain? Menariknya apa di sini? Silahkan dari siapa dulu nih, boleh? Ya, kalau dari aku mungkin karena sebelum masuk di Arsa Solo sempat juga aktif di komunitas sosial yang mungkin untuk misinya hampir sama ya seperti Arsa Solo. Nah, kemudian setelah pindah di Solo karena dulu kuliah di Solo, nemulah satu komunitas ini yang kayaknya ini cocok gitu loh buat aku masuk ke sini. Oke. Karena untuk kegiatannya itu kan biasanya ke pelosok-pelosok, ke tempat-tempat yang mungkin gimana ya? Kita bisa biasanya 3T, terluar, terdepan dan tertinggal gitu. Oke. Desa saya itu termasuk ya. Di mana Jadi, Wonogirinya? di Girimarto. Oh, Girimarto, Iya, iya. Girimarto yang ujung. Jadi setelah desa itu udah nggak ada desa lagi di Mas. Jadi merasa relate gitu ya. Gitu ya. Iya. Tapi dari dulu emang senang kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu. Ya seneng sih, seneng dari waktu SMA itu udah sering mengadakan kegiatan sosial lewat OSIS, lewat pramuka itu udah sering sekali. Berarti sudah mendarah daging ya Iya, jiwa mungkin sosialnya. semoga sampai nanti seperti itu. Berbuat kebaikan terus ya. Ya, amin. Kalau dari Mas Hasenda sendiri gimana? Kalau aku awalnya dulu itu diajak temen Kak, temen yang dia kebetulan masuk di Arsa Solo ini sebelum aku. Oke. Tak lihat-lihat di kegiatan itu seru sekali. Karena emang aku itu dari dulu emang suka ikut komunitas-komunitas kayak gitu. Terus apalagi kalau di sini itu ketika kita ingin berbagi itu kita nggak harus punya duit banyak. Kita kalau cuma punya tenaga aja bisa, waktu juga bisa. Jadi nggak harus Berarti punya emang uang banyak itu. gitu ya, bisa gabung. Bisa gabung, Kak. Dengan berbuat kebaikan dengan cara sederhana apapun itu ya. Berbuat baik dengan sesederhana Apapun Oke. yang kamu miliki. Apapun yang dimiliki kita kasih dengan Iya, sukarela iya. gitu ya. Entah itu dari energi Tenaga, fisik, tenaga, waktu, gitu ya. bener. Nah, kalau untuk ngomongin para anggota-anggotanya, ini udah ada berapa yang sekiranya aktif ikut gitu biasanya? Kalau sampai saat ini ada sekitar 40 karena 40 kemarin orang? 40 cukup banyak ya. Kemarin karena baru oprek habis oprek. bulan Januari kemarin. Oke. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya kita untuk tim itu hanya di kisaran 20 sampai 25 itu udah banyak banget. Cuman karena berkaca dari tahun-tahun sebelumnya yang ketika timnya itu sedikit banyak kegiatan-kegiatan yang akhirnya tertunda karena kurang personil gitu. Oke, akhirnya karena- untuk tahun ini antusiasnya ternyata juga sangat banyak sekali kemarin
Karena semakin sini semakin semakin Arsa semakin dikenal, dan untuk peminat masuk di dunia kerelawanan itu juga semakin besar. Makanya kemarin kita memutuskan untuk timnya itu kita perbanyak gitu, karena biar bisa saling backup ketika ada kegiatan. Soalnya yang ikut ini kalau diketahui ya ada yang kuliah, kerja. Iya. Ya jadi bagi-bagi waktunya karena sukarela itu tadi ya. Biar bisa saling backup gitu. Ketika ada salah satu yang gantian dong gitu yang ini salah gitu. satu yang nggak bisa, nanti bisa di backup yang lain. Kalau personilnya banyak kan cari orang buat gantiin gampang gitu. Oh iya bener ya. Jadi timnya udah ada lagi stoknya gitu. Iya, gitu. Tapi ada nggak sih batasan untuk misal event ini gitu kita rekrut hanya berapa orang aja gitu, ada atau tak terbatas? Ada Kak, biasanya kalau yang acara besar itu namanya SAFE atau Sharing and Fun Educating. Itu kita ada di suatu tempat yang terpencil biasanya. Kita nginep di situ 3 hari 2 malam. Itu ketika kita membuka open volunteer itu kita batasi Kak, paling banyak sekitar 20 orang volunteer. Sama nanti ditambah tim kan sudah 20-an, udah banyak sekali. Sudah banyak ya. Soalnya kan nggak tentu itu bisa semua pas event itu gitu ya. Tapi juga menyesuaikan lokasi yang kita buat untuk kegiatan, karena ada lokasi-lokasi tertentu. Biasanya kita masuk di sekolah dasar SD atau kemudian di rumah baca seperti itu, di TPA gitu kan, menyesuaikan untuk jumlah anaknya juga. Ketika di satu sekolah itu jumlah anaknya banyak, ya otomatis kita membutuhkan relawan atau volunteer yang mungkin juga cukup banyak gitu. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan kecil yang mungkin hanya di satu TPA atau di satu rumah baca, itu biasanya kita hanya pakai tim sendiri atau mungkin cari bantuan di komunitas Arsa yang di sebelah kita. Gitu. Jadi mana yang bisa nge-backup itu dulu aja gitu ya sementara, karena eventnya mungkin kadang juga nggak begitu membutuhkan banyak tenaga seperti itu. Nah kalau ngomongin soal sebenarnya Arsa Solo sendiri ini kan berarti bergerak memang fokusnya di kegiatan dan aktivitas yang berkaitan dengan sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan kesehatan. Nah sebenarnya tujuannya apa sih kalau selain pasti ngomongin berbuat kebaikan iyalah ya, ngisi mungkin ada yang waktu luangnya bisa juga, tapi sebenarnya fokus utamanya, tujuan utamanya apa? Berdasarkan sesuai dengan visi misi kita ya Kak ya. Di Arsa sendiri, CT Arsa itu memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang optimal dan juga penyuluhan kesehatan yang optimal gitu. Berarti memang tujuannya utamanya itu ya. Tujuan besarnya itu, cuman karena kita kan sebagai komunitas jadi hanya sebagai salah satu kepanjangan tangan. Jadi nggak yang fokus di satu visi itu, cuman ya kita sebagai panjangan tangan dari kalau yang lebih fokus ke pendidikan mungkin yang itu tadi Kak, yang dari Ibu Anita, Bunda Anita itu mendirikan SMA, itu sudah beberapa SMA sudah didirikan, yang termasuk yang paling dekat yang di Sukoharjo itu. Yang di Sukoharjo ya. Gitu. Nah kalau teman-teman ini kegiatan aktifnya atau rutinnya itu ada nggak sih dari Arsa Solo sendiri? Apa biasanya? Seperti apa? Kalau rutinnya ada Kak. Kalau kegiatan utama itu ada 3. Yang pertama itu yang paling besar itu Sharing and Fun Educating itu. Itu 3 hari 2 malam kita menginap di situ. Kemudian yang kedua itu namanya Aku Sehat. Aku Sehat. Iya. Kalau yang Sharing and Fun Educating kan fokusnya di SD ya. Jadi fokus di anak-anak. Kalau yang di Aku Sehat itu lebih menyeluruh ke warga masyarakat juga. Yang membutuhkan terutamanya ya. Yang ketiga itu ada Jumat Berkah. Itu nanti ada bagi-bagi nasi, nanti ke nasi gratis ya Kak ya, ke tukang becak, ke tukang sapu jalanan dan ya. Jadi targetnya random yang membutuhkan ya. Ya luas banget, tergantung tema kegiatan kita apa gitu. Nah itu kan salah satunya juga kegiatan yang rutin. Itu biasanya berapa ini? Kalau untuk SAFE itu tadi dalam 1 tahun itu biasanya kita menyesuaikan kesibukan dari teman-teman kalau yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi biasanya setiap tahun itu pasti ada. Itu setiap tahun ada. Jadi ya katakanlah itu adalah agenda tahunan gitu. Kalau untuk Aku Sehat biasanya 1 tahun 2 kali. Untuk Jumat Berkah
itu menyesuaikan gimana ya, bisa sebulan sekali, bisa sebulan 2-3 kali kayak gitu. Terus menambahi tadi untuk yang kegiatan ARSA itu ada juga yang namanya ARSA event. Jadi ARSA event itu mencangkup kegiatan-kegiatan yang tidak diplankan di awal tahun gitu. Jadi misal Ada kegiatan kolaborasi, terus kegiatan Ramadan bermakna. Jadi setiap Ramadan kan kita juga mengadakan kegiatan biasanya ke panti, ke rumah baca gitu. Ada juga minggu ceria. Minggu ceria, iya. berarti nggak boleh marah atau gimana, harus ceria terus ya, termasuk tipnya ya. Iya, Meski ya, capek harusnya atau gitu. gimana gitu, pasti adalah capeknya. Karena Pasti. ARSA itu sebenarnya diambil dari bahasa Sanskerta. Apa tuh artinya? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Kita selalu ceria. Oke. Kok maksa? Enggak ya. Oke. Berarti memang dari situlah akhirnya awalnya tuh ARSA Solo itu udah mungkin ada 20-an orang yang awal bergabung tuh, misal pas ini tuh udah sebanyak ini atau gimana tuh? Pada awal 2017 itu Kak, itu awalnya 6 orang. 6 orang aja. 6 orang aja. Termasuk ini belum ya, belum gabung. Termasuk orang Itu Tengah. Iya, oh tengah-tengah bisa ya. 6 orang, terus kemudian perekrutan pertama itu ada beberapa orang belasan aja. ya. Yang sharing and fun educating pertama itu 30 orang aja Kak. Itu 30 sudah orang. termasuk volunteer. Itu udah banyak banget ya pada saat Ada itu juga. Timnya berarti kan dikit banget itu. Dan itu makanya sekarang kalau bisa kita tambah kuantitasnya biar nanti kegiatan-kegiatan lain bisa lebih dimaksimalkan ya. Oke. Nah, kalau ARSA sendiri kan untuk mencapai tujuan yang tadi untuk mengurangi angka kemiskinan, terus di mana anak-anak juga gimana caranya yang belum mendapatkan kebahagiaan sama-sama mendapatkan haknya untuk pendidikan, kesehatan itu. Apa langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini selain menggelar event-event itu? Atau sosialisasi kah, edukasi apa atau gimana? Biasanya yang di sharing and fun educating itu Kak, itu isinya nanti ada dongeng inspiratif. Oke. Terus nanti ada parenting. Terus nanti ada penyuluhan kesehatan, cara cuci tangan yang benar itu seperti apa, cara sikat gigi yang benar itu seperti apa. Berarti Dan dari hal-hal simpel ya. Dan itu nanti sikat gigi, pasta gigi nanti kita sediakan Kak. Itu nanti. Jadi tinggal anak-anak tinggal praktek aja. Tinggal praktek. Soalnya kadang itu walaupun itu mungkin dipandang agak sepele Kak, tapi kadang itu anak-anak itu nggak tahu cara sikat gigi yang benar Kak. Betul, kadang yang dewasa pun juga ya nggak tahu nih yang benar gimana ya. Terus salah satu ini yang mungkin khasnya ARSA Solo, jadi setiap ARSA masing-masing regional itu kan punya satu ciri khas di masing-masing kegiatan. Nah, di ARSA Solo ini kan ada yang namanya parenting yang kita tujukan untuk para orang tua siswa gitu. Nah, biasanya kita berkolaborasi juga, kita mendatangkan kalau biasanya dosen dari yang mungkin UNS atau UMS, yang paling sering itu untuk memberikan bagaimana parenting yang baik, bagaimana cara mendidik anak yang baik itu seperti apa. Nah, kita mendatangkan itu. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, menengahi, menjembatani si pemateri dan target dari orang tua siswa itu tadi. Oke. Dan meluangkan waktu itu kan bukanlah hal yang mudah ya. Iya, gitu. pasti. Dan sukarela itu kan gak dibayar gitu. Nah, tapi dari sekian itu kenapa sih kalian serela itu untuk meluangkan waktu di tengah kesibukan gitu? Karena bahagia tadi Kak. Bahagia, senang ya lakuin sesederhana ini. itu ya. Sesederhana itu gitu. Kalau berarti tidak menutup kemungkinan memang ya udah jalannya di sini, tetap aktif di sini gitu. Itu sempet gak sih kerjaan atau kehidupan bahkan itu kadang harus malah lebih prioritas ini daripada kehidupan pasti, pribadi? Kadang kita gimana ya? Karena kita sudah memutuskan masuk di sini dan kita kan juga sudah berjalan 6 tahun untuk ARSA Solo, dan saya sendiri dan Hazinda ini sudah berapa tahun ya? 4 tahun ya? 4 tahun ini kan ya lumayan lah untuk kita melakukan bonding itu lumayan lah. Dan kita sudah merasa nyaman di komunitas ini, di kegiatan ARSA itu udah
udah merasa nyaman. Jadi nggak jarang kita meluangkan waktu, kemudian tenaga, kemudian materi, ya semua kita ini buat kelangsungan acaranya Arsa Solo, kegiatannya Arsa Solo, karena saking cintanya gitu. Saking cintanya sampai meluangkan ya ibaratnya hampir separuh hidup ya, gitu setidaknya gitu lah. Ya begitulah. Berarti kan dari segi materi juga. Berarti sempat juga harus keluar uang pribadi. Pasti Kak. Karena sebelum kita masuk, kita sudah dari yang senior kita ya siap berkomitmen, kemudian siap meluangkan waktu pasti, kemudian tenaga pasti, kemudian satu yang kita garis bawahi juga siap ketika dalam satu kegiatan nanti membutuhkan katakanlah dana gitu ya, kita juga harus siap ketika dana itu nanti kurang. Kita buat backup, kita harus siap. Harus siap kapanpun itu event digelar ya. Iya, tapi kan juga nggak yang gitu ya. Nggak harus ya mendadak gitu, jadi tapi udah ada persiapan ya. Iya, kita kan sudah plan gitu. Misal ada kekurangan atau yang perlu ditambahin kan juga nggak yang banyak. Nah kalau kegiatan-kegiatan itu berarti kan ada timnya sendiri. Oh ya, kalau ngomongin soal divisi, ada divisi apa aja sih? Boleh dikenalin ke Tribuners? Divisi acara. Ada divisi yang baru, fundraising, media, sama divisi perlengkapan, humas dan sponsorship. Udah ya. Yang paling intens itu ya? Sama logistik kan. Logistik. Penting banget logistik. Penting. Karena untuk kelangsungan acara ya. Kelangsungan hidup juga. Satu lagi di tim inti itu yang terdiri dari ketua, wakil ketua, kemudian bendahara, sekretaris. Dan itu terbalik bendahara apa lagi ya? Ya itu. Keluar masuk ini. Tombak juga itu. Nah kalau untuk ngomongin soal bergabung sama Arsa gitu, nah ini kan jadi Tribuners di sana itu kan ini namanya sukarelawan ya, relawan itu tadi harus ngeluangin waktu, fisik, materi pun juga gitu. Ini gimana biar meyakinkan orang di luar sana bahwa ini tuh menyenangkan gitu loh? Gimana tuh? Nanti segala apa yang kita korbankan ya waktu tadi, tenaga, materi itu akan terbayar semua ketika kita melihat senyum anak-anak di sana. Dan itu sudah terbukti ya. Sudah terbukti. Kadang dalam satu kegiatan itu yang mendapatkan insight itu kadang bukan hanya target kita, yang mana anak-anak kemudian masyarakat, tetapi kita sebagai relawan itu kadang juga mendapatkan satu insight yang mungkin sangat luar biasa gitu. Ketika dalam satu kegiatan kemudian melihat bisa membahagiakan orang itu hal yang sangat luar biasa ketika ya seneng karena udah cinta itu tadi ya di bidang itu gitu. Bukan karena kegiatannya berhasil, tapi ada satu hal yang mungkin di hati itu nggak bisa diungkapkan. Dan ternyata dari sesuatu yang di mata orang mungkin minoritas itu sepele, itu bisa memberi kebahagiaan untuk orang gitu ya. Termasuk kita sebagai relawannya juga. Walaupun kita capek-capek, tetapi setelah kegiatan itu nggak kerasa capeknya. Nggak terasa ya. Melihat adik-adik yang terasanya kalau udah sampai di rumah gitu. Sambil di pojokan nangis, enggak ya? Itu. Nah kalau cara gabung ke Arsa gitu gimana? Biasanya rulesnya dulu di awal deh mungkin DM dulu di Instagram ya atau gimana? Itu nanti kan seperti yang di awal tadi ya Kak, ada dua tipe. Nanti kan kalau mau gabung di Arsa Solo, yang pertama gabung menjadi volunteer. Itu nanti kalau gabung jadi volunteer itu akan kita buka sebulan sebelum hari H Kak. Nanti bisa dipantengin di IG Arsa Solo Kak. Apa tuh IG-nya? Arsa_Solo. Arsa_Solo ya. Itu berarti sebuah kegiatan event yang mau digelar bahkan sampai oprek pun di situ ya, di share ya. Terus kemudian yang kedua, kalau ingin menjadi tim dari Arsa Solo, pengurus seperti aku dan Mas Fajar ini nanti biasanya itu kita buka oprek tim Kak. Itu biasanya Kak itu per tahun sekali. Per tahun sekali? Atau menyesuaikan kebutuhan tim sebenarnya. Nanti kalaupun itu ada oprek tim baru, nanti tetap kita informasikan di Instagram kita. Jadi semua melalui Instagram sejauh ini. Sebenarnya banyak ya, cuman untuk saat ini yang memang
memang paling aktif, paling update informasinya melalui Instagram komunitas Arsa dan dan Arsa Solo. Oke, Iya. itu berarti kalau untuk TikTok, YouTube udah mainkah atau gimana? Sebenarnya sudah, cuman mungkin ya Belum intens ya, belum istiqomah untuk Mungkin setelah ini nanti kita punya program sendiri. Amin, ya pastinya ya, gitu. Itu disupport banget gitu. Nah, Ya. kalau dari itu berarti untuk cara gabungnya nanti rulesnya bakal di-share di media sosial Arsa Iya, ya. Itu tadi ya Tribuners kalau yang berkenan join gitu. Kalau syarat khususnya ada nggak? Apa gitu utamanya? utamanya mungkin yang Yang penting umur dulu Kak. Umur ya? Umur di atas 18. Oke. atau sudah lulus SMA gitu. Punya komitmen untuk Mhm. bersama Arsa. Yang paling penting itu sih Kak. Oke, itu ya. Sehat jasmani dan Sehat rohani. jasmani. Sehat dan Dan rohani dan mental juga ya. Mental pasti. Sehat mental itu pasti. Pasti. Dah, terus kalau itu kan caranya, syarat-syaratnya juga sesimpel itu. Yang penting Iya. ada kemauan pasti nomor satu ya, gitu. Kemauan dan komitmen. Aha. Dah, kalau untuk harapan kedepannya deh, apa sih sebenarnya yang diharapkan untuk Arsa Solo sendiri kedepannya, melihat mungkin apakah Solo Raya ini sudah termasuk pemerintahan Solo Raya, apa sudah termasuk mensupport adanya komunitas-komunitas seperti ini, kegiatan sosial, atau gimana dari sudut pandang kalian berdua, gimana? Kalau dari aku Kak, untuk Arsa Solo sendiri ke depannya harapanku tetap nanti bisa melahirkan relawan-relawan baru supaya nanti kita bisa tetap berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu, berbagi kebaikan untuk anak-anak yang apalagi yang kurang mampu dan membutuhkan Kak. Pastinya itu karena fokus dari awal Arsa Solo terbentuk juga itu juga ya gitu. Ya, sama harapan ke depan juga Arsa Solo khususnya punya inovasi baru lagi untuk menggalang donasi Kak ya. Kalau yang sudah berjalan ini kita punya Lapak Arsa ya. Lapak Arsa. Lapak Salah Arsa. satunya. Salah Lapak satunya Arsa. Lapak Arsa. Jadi- Kita menjual merchandise kayak gitu. Oke, gitu. Jadi sumber pendanaan dari komunitas Arsa setiap kali menggelar kegiatan itu kan tidak hanya dari iuran relawan, tetapi juga ada beberapa sumber dana yang selain sponsor juga. Nah, salah satunya kita juga punya satu divisi yang mungkin badan usaha kayak gitulah ya, badan usaha kecil. Dulu belum ada namanya, tapi sekarang divisinya divisi merchandise, di divisi fundraising. Untuk produknya kita produk merchandise kayak gitu. Oke. Jadi seperti jaket, kemudian ya kaos. Dan itu juga tim sendiri yang berinisiatif Dan nanti desain langsung. keuntungannya juga 100% 100% didonasikan untuk donasikan. keberlangsungan acara Oke. Iya. kegiatan komunitas Arsa Solo. Gitu. Oke, dah berarti banyak, maksudnya ada sumber dana, maksudnya yang bisa diambil untuk ya setidaknya meringankan untuk setiap gelaran event gitu ya. Iya, Berarti iya. nggak pure uang pribadi Iya. sepenuhnya enggak ya, Iya, gitu. iya. Jadi kita sebenarnya juga disupport sama yayasan dari JT Arsa Foundation itu juga support, tetapi kan juga enggak yang 100%, enggak yang sepenuhnya disupport gitu, enggak. Jadi untuk divisi fundraisingnya hanya salah satu sumber buat kita cari donasi gitu. oke, Membeli sama dengan berdonasi gitu, untuk Nah. tagline kita. gitu. Membeli sama dengan berdonasi. Berdonasi, iya, gitu. Bagus tuh ya. Iya. Gitu. Oke, berarti kalau untuk yang gabung di Arsa gitu kan, ini ada anak-anak kuliah juga sama-sama pekerja gitu. Sebenarnya kalau dari segi handle sendiri termasuk kan ini mungkin masuknya relawan senior katakanlah ya, mungkin ibaratnya Iya, meskipun yang nggak ada paling senior tua junior. gitu. Enggak lah, masih muda kok. Itu. Nah, itu biasanya kalau tetap ada keluar masuk relawan gitu yang notabene tetap ada ya. Pasti, karena Pasti ada. di Solo ini kan ya sebenarnya tidak semajemuk di Jogja, cuman karena kebanyakan dari pengurus kita itu kan kebanyakan mahasiswa, dan mungkin berapa ya, 80% itu mahasiswa semua. Mahasiswa semua. Ya, dan biasanya ketika sudah lulus kembali itu ke kampung halaman. ada yang kembali ke kampung, kemudian ada yang, bekerja. kerja di luar kota gitu. Jadi kan Menikah, gitu. ya salah satunya. Salah satunya ya. Jadi ya otomatis mereka kan tetap harus lepas dari komunitas karena nggak bisa apa sih,
nggak bisa membersamai gitu. Dan Jadi mau nggak otomatis mau ya kita cari orang lagi keberlangsungan ARSA ini supaya regenerasi lagi gitu supaya ya. orangnya nggak habis dan komunitasnya ini Tetap eksis kan. Tetap eksis gitu ya, bahkan sampai sekarang pun gitu. Iya. Nah, tapi kalau untuk melihat nih sekarang di Indonesia khususnya ya, ini gimana sih sejauh ini menurut Mas Fajar dan juga Mas Haseda gitu, untuk apakah pemerintah Indonesia tuh sejauh ini sudah terjun ke kegiatan sosial, terus membantu pendidikan ini, atau apa yang perlu ada ditingkatkan lagi atau gimana? Kalau dari pemerintah sendiri mungkin upaya yang dilakukan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia juga sudah lumayan banyak juga ya, nggak lumayan tapi memang banyak sekali. Cuman ada beberapa hal yang mungkin kita rasa atau mungkin dari sudut pandang saya pribadi agak kurang itu soal pemerataan terutama pada fasilitas pendidikan dan juga tenaga pengajar atau guru gitu ya mungkin. Ketika fasilitas yang memadai dan kemudian ada tenaga pengajar yang berkualitas, otomatis proses belajar mengajar itu juga akan berjalan secara baik kayak gitu. Cuman pada realitanya kan untuk pemerataan itu sangat kurang sekali gitu. Jadi ada banyak sekali kesenjangan, bahkan untuk tempat-tempat yang masih dibilang dekat dengan kota pun untuk kesenjangan itu masih sangat terasa. Itulah kenapa mungkin sekarang untuk tren di SD ya, katakanlah di SD, di sekolah dasar itu banyak sekali wali-wali siswa yang pada akhirnya memilih untuk memasukkan anaknya itu ke sekolah swasta daripada ke negeri, dan mungkin salah satu penyebabnya adalah itu tadi. Mungkin kurang merata mungkin ya ke pelosok-pelosok desa seperti itu ya. Terutama mungkin. untuk segi fasilitas gitu ya. Dan apa tuh harapannya ke depannya kira-kira dari unek-unek itu yang disampaikan? Ya tentu ini menjadi perhatian gitu lah. Ya walaupun mungkin ini sudah dari pemerintah sendiri juga sudah mengupayakan, cuman untuk yang terkait dengan fasilitas dan upgrade tenaga pengajar itu tadi bisa lebih ditingkatkan lagi kayak gitu. Sudah lebih kejar lagi gitu ya gitu. Karena kalau sekarang kan kita banyak lihat di artikel-artikel di sosial media itu kan banyak sekali guru-guru honorer, guru-guru PNS yang pada akhirnya hanya disibukkan dengan administrasi gitu. Jadi untuk upgrading skill dalam mengajarnya itu jadi agak ketinggalan gitu. Dan itu karena harus perlu balance juga ya, antara ngajar materi, praktek seperti itu juga gitu. Kalau itu dari kacamata Mas Fajar sendiri gitu ya. Ada tambahan lagi kira-kira? Ya mungkin itu. Itu ya, kalau dari Mas Fajar. Kalau dari Mas Haseda sendiri, adakah kira-kira yang mungkin gimana? Yang patut kita apresiasi dari pemerintah tentunya di dalam dunia pendidikan ya Kak, khususnya itu pemerintah sudah berusaha untuk menyempurnakan kurikulum yang sudah ada. Kalau kurikulum yang terbaru ini kan kurikulum merdeka ya Kak ya. Ya kita sebagai warga negara ya kita harus percaya Kak bahwa pemerintah itu sudah berusaha untuk menyempurnakan, dan semoga nanti kedepannya pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik Kak. Seperti itu harapan kedepannya ya untuk Mas Haseda sendiri, karena mungkin juga di balik itu semua pemerintah sudah berperan juga. Tapi mungkin pastinya ya, karena juga banyak banget program-program yang dicanangkan juga. Mungkin dari segi kalau tadi pemerataannya ya mungkin yang sekiranya kurang untuk diperbaiki lagi gitu, dan ARSA Solo pastinya mengharapkan itu lebih diperhatikan lagi ke depannya gitu. Nah biasanya kalau udah aktivitas itu kan mayoritas kalau pendidikan terus ngasih mungkin reward ataupun kebahagiaan kecil itu sama anak-anak gitu ya, SD, SMP, SMA atau gimana kebanyakan? Fokusnya di pendidikan dasar, di sekolah dasar. Kemudian di TPA, tapi biasanya ketika di TPA itu kita masih menemukan anak SMP juga. Jadi
ada sedikit anak SMP, tapi untuk fokus utama memang di pendidikan dasar. Oke. TK juga Kalau termasuk. di komunitas Arsa Solo memang fokusnya di pendidikan dasar. Pendidikan dasar ya, karena gitu. Nah itu kan ngadepin anak-anak kan juga bukan hal yang mudah ya gitu. Ya pemanasan belajar jadi bapak dulu lah ya gitu. Atau kan udah mungkin. Pastinya tetap yang belum juga bakal jadi seorang ayah juga. Nah itu gimana sih feelingnya awal-awal, mungkin karena kan mungkin awalnya belum terbiasa ngurus anak-anak, apalagi dengan berbagai banyak karakternya gitu. Nah kalau dari pengalaman Mas Fajar sama Sazinda sendiri gimana tuh? Pertama-tama tetap kita kagok ya kak ya. Namanya berhadapan dengan anak kecil, kita nggak tahu caranya gimana. Tapi alhamdulillah itu terbantu sama teman-teman banyak kak. Ada volunteer yang luar biasa kak. Ada yang pinter mendongeng, ada yang pinter aja bernyanyi. Oke. Gitu. ada yang pinter membuat games. Jadi kita terbantu sekali. Dan sabarnya juga lebih banyak ya ngadepin dia gitu. Nah ada nggak pas pengalaman menarik gitu mungkin dari Mas Fajar sama Mas Hazena sendiri gitu? Ini ada yang nangis atau mungkin marah atau mungkin atau gimana? Kemarin ada kak yang Ada ya? Karena save kemarin terakhir itu ada anak pas penyuluhan cara sikat gigi yang benar, dia itu trauma, ketakutannya banget gitu. untuk sikat gigi. Iya, kita telusur terus orang tuanya kan kita temui juga. Ternyata dia habis operasi. Oke. Sempat panik itu, wah teman-teman sempat panik semua itu. Ternyata itu habis operasi, makanya dia takut. Bukan sama sikat giginya, mungkin Oke. karena habis. Dikiranya mau Iya, operasi kedua iya. kali ya. Gitu. Masih kecil itu masih mungkin 5 tahun. Oke. Masuk tahun ya. Berarti ada ya pastinya Pasti di salah, setiap iya. event Setiap pasti event. ada pengalaman menariknya seperti itu gitu. Dan Mas Fajar sama Mas Hazena sendiri menerima itu dengan ya ini pengalaman setiap event gitu ya. Iya, Gitu. karena setiap event kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, salah satunya kan seperti itu tadi ya. Itu merupakan pengalaman juga ini. Sama Yang tak terduga bahkan. Benar tidak terduga sekali. Paling unik itu ketika kita tanya cita-cita mereka. Gimana tuh jawabnya? Jawabnya aneh-aneh kak. Ada ya termasuknya apa tuh? Jadi bagian Arsa Solo, enggak ya? Karena biasanya cita-cita anak itu banyak sekali yang template gitu. Maksudnya Ya. dari jadi- kecil sudah ditanam bahwa cita-cita itu ya dokter, polisi, betul. kemudian TNI kayak gitu. Pengusaha gitu jarang ya? Jarang sekali gitu ya. Gitu. Petani itu jarang. Padahal petani itu kan juga. Oke, gitu. Nah, di satu di satu kegiatan kita juga mengenalkan tentang cita-cita atau profesi apa saja yang memang di luar sana itu Oke. profesi nggak cuma jadi dokter, nggak cuma jadi tentara, tetapi juga banyak sekali profesi-profesi mungkin sebagai kameramen, sebagai youtuber sekarang, iya, gamers kayak gitu kan bisa juga masuk list cita-cita gitu kan. Berarti teman-teman juga memberikan nih gambarannya loh kalau Iya, kamu jadi iya. ini seperti itu ya. Iya, Berarti salah satu untuk itu menarik sekali loh ya. Menarik. Jadi anak-anak tuh tahu gitu loh, kayak coba youtuber nih apa, taunya Atta Halilintar youtuber itu mau jadi Atta Halilintar gitu. Iya. Oke, berarti memang anak-anak dan anak-anak sejauh ini semuanya antusias ya untuk mengikuti segala event yang digelar. Senang sekali banget. Kalau ada tim Arsa ke sana senang sekali. Bahkan ketika kita istirahat pun ada Oke. yang ke Nyamperin, tempat ikut makan peristirahatan, gitu. ikut makan ya. Ikut makan Iya. gitu juga gitu. Sama yang pulang di- nangis gitu. Sama yang di desa-desa yang agak mohon maaf agak pelosok gitu. Kadang itu kita menemukan emang di sana itu referensinya sangat minim sekali kak. Kita ini disclaimer dulu ya kak ya. Oh, iya. Kita tidak mengecilkan pekerjaan yang ada di desa. Betul, iya. Tapi miris sekali ketika kita tanya cita-citanya apa dek. Mereka itu cita-citanya menjadi seperti orang tua mereka pekerjaannya kak. Oke. Jadi boro-boro polisi, dokter, nggak sama sekali kak. Itu ini kita sekali lagi disclaimer dulu, Iya, bukan bermaksud untuk mendiskreditkan pekerjaan yang istilahnya pekerjaan kasar gitu ya kak.
seperti itu. Jadi mirisnya seperti itu. Jadi mereka referensinya itu masih kurang, Kak. Ya setelah kita di situ, harapan kita membuka inspirasi baru bahwa bercita-cita setinggi apapun, karena kita bisa jadi apapun. Semua manusia, semua anak berhak mempunyai cita-cita yang punya peluang yang sama. Peluang sama, dia ada hak yang sama pastinya ya gitu. Oke, berarti sampai ada ya, berarti masih ada beberapa tempat di mana anak-anak bahkan tidak bisa menggambarkan sebenarnya cita-cita apa aja sih yang ada gitu ya. Dan itu miris ya, kadang sebagai mungkin volunteer yang berada di sana secara langsung bertatap muka gitu, nggak bisa ngebayangin deh gimana maksudnya di era digital yang notabene kita sudah seperti ini gitu. Kita udah sekalipun akses untuk internet itu sudah sampai di lokasi, cuman untuk referensi itu tadi masih kurang gitu ya. Entah itu persoalannya di bagian apa, cuman memang yang terjadi yang kita temukan itu juga itu. Dan berangkat dari situ makanya di Arsa, setiap kegiatan Arsa Solo itu kita menyelipkan parenting biasanya. Nah, jadi nggak cuma ke anak aja ya, tetapi untuk orang tua juga. Karena biasanya kalau di tempat yang agak desa gitu ya, itu untuk orang tua banyak sekali yang masih membatasi untuk anak itu bisa berekspresi, bisa jadi emang stuck di sini aja kadang gitu ya. Nek wis baru lulus SD nikah wae. Nah kayak gitu mungkin di era sekarang orang-orang kota lihat kayak itu sudah jarang. Cuman ketika kita bermasuk di lingkungan-lingkungan yang memang seperti itu tuh masih ada banyak dan terjadi. Masih banyak ya. Dan salah satu ada lagi di satu daerah di Solo Raya. Itu dari SD yang sudah itu tradisi sebenarnya, jadi wes ditembung kayak gitu loh. Udah dipesan kayak gitu. Itu salah satu tradisi yang ada di salah satu kabupaten di Solo Raya gitu. Dipesan dalam arti nanti nikahnya sama aku gitu. Jadi setelah lulus atau setelah umur berapa nanti nikah sama orang tertentu gitu. Dan itu ada masih ada seperti itu ya. Ya mungkin nggak sudah berkurang, cuman untuk saat ini memang masih ada gitu. Jatuhnya udah maksudnya ya mungkin dalam tanda petik ya, malah jatuhnya kayak pesen-pesen apa, malah kayak prostitusi ya. Maksudnya kalau udah pesen duluan gitu, tapi itu maksudnya atas persetujuan kedua. Persetujuan gitu. Itu tapi kalau anak mah mana ngerti ya kayak gitu ya. Tradisi tadi situ itu salah satu tujuan kita juga membuka wawasan itu, Kak, bahwa dunia itu luas. Kamu bisa jadi apapun yang kamu inginkan, asalkan kamu bekerja keras gitu kan. Dan alhamdulillah mereka bertemu sama Arsa Solo ini ya. Ya setidaknya sedikit memberikan gambaran di luar di luar sini, di luar sana itu ada enak apa wae sih gitu. Jadi biar mereka tahu ya. Karena kan juga banyak sekali teman-teman volunteer yang dari berbagai macam unsur gitu ya. Jadi paling tidak sedikit bisa memberikan perspektif baru buat mereka gitu. Biar ada pandangan juga ya bahwa di hidup ke depan itu masih panjang prosesnya, gak lulus SD langsung menikah ibaratnya gitu ya. Itu kasihan sekali ya ternyata. Dan semoga Arsa Solo ini sukses juga ya dalam memberikan edukasi ke mereka. Semoga impact-nya nanti mungkin ada yang belum saat ini, tapi semoga dalam jangka panjang bisa dirasain. Kecil lalu dikumpulkan kan. Betul. Nah kalau ngomongin soal event yang mau digelar baru-baru ini atau sudah dilaksanakan bahkan apa tuh? Kebetulan yang terdekat dan yang sudah kita masukkan di plan itu ada Safe Sharing and Fun Educating yang insya Allah nanti kita laksanakan di bulan September. Cuman nanti untuk akan kita kemas, kalau jadi akan kita kemas dalam satu rangkaian acara, rangkaian kegiatan sampai nanti di akhir tahun 2023 ini. Jadi nanti ada beberapa kegiatan satu rangkaian gitu. Dan itu akan ada kegiatan menarik apa aja itu biasanya, mungkin kalau boleh di spill dikit gitu. Kalau kegiatan yang sudah terplan itu biasanya ya kegiatan-kegiatan safe, kemudian kegiatan aku sehat, kemudian kegiatan Jumat berkah gitu. Cuman untuk kegiatan-kegiatan yang
sebenarnya menarik dan itu belum masuk list, itu banyak sekali Kak. Seperti kemarin itu kan kita berkolaborasi dengan Voluntrip dari kitabisa.com. Itu kita mengajak anak-anak dari 2 panti asuhan buat kita ajak jalan-jalan ke Solo Safari gitu. Jadi pengenalan ya, bermain, betulan dan belajar juga gitu di sana. Oke. Dan itu sudah terlaksana ya? Sudah, baru bulan kemarin. Iya. Oke. Kebetulan kedua ini nih, laki-laki ini apakah juga ikut serta pastinya? Iya. Oh iya. Kirain absen gitu. Oke. Oke, dan itu ya ampun, pasti aku nggak kebayang betapa senangnya dan bahagianya mereka gitu ya. Senang banget. Oke, dan semoga kegiatan-kegiatan positif seperti ini lebih banyak lagi di Solo ya. Dah, kira-kira kalau untuk yang event September ini nanti bakal ada open recruitment baru atau gimana rencananya? Kalau rencana awal ya, rencana awal harusnya ada ya. Harusnya ada ya. Ada 2 plan. Banyak deadline ya. Plan pertama memang kita pengen sekaligus bonding untuk teman-teman yang baru, tim yang baru, karena timnya kan udah banyak ya, ada sekitar 40-an itu. Kalau dikumpulkan kan bisa banyak banget ya. Kalau kumpul semua kita nggak perlu volunteer. Kita pengen mencoba itu dulu, pengen menggunakan itu dulu aja gitu. Tetapi untuk ya mungkin setelah itu pengen yang lebih besar gitu. Lebih besar yang mendatangkan relawan-relawan dari luar Solo gitu. Karena volunteer itu biasanya nanti ikutnya dari banyak tempat, Surabaya, Jakarta, bahkan sampai kewalahan yang nerima ya. Luar biasa banget. Sampai nolak juga ya. Oke, berarti itu menunjukkan juga salah satunya berarti warga Indonesia tuh juga jiwa sosialnya tuh tinggi juga ya di bidang tersebut gitu. Nah, semoga acaranya September nanti lancar ya. Kira-kira kalaupun ada oprek, jadi Tribuners yang mau ikut pokoknya pantengin aja media sosialnya Arsa ya, Arsa Solo. Arsa_Solo. Oke, gitu ya. Dan semoga eventnya nambah banyak orang-orang berbuat kebaikan juga. Oke, nah kalau itu tadi kita udah bahas serba-serbi, kita mau relax dulu sebelum mengakhiri perjumpaan kali ini. Jadi biar kita memberi lagi ketegangan Tribuners. Enggak ya, ini bukan ujian nasional, jadi kita nggak ada nilai apapun, pure kita seru-seruan aja. Kita masuk di sesi jawara, jawab ramai suka-suka. Nanti Sandi akan ngasih 2 opsi sama Mas Fajar dan juga Mas Hasenda. Nanti jawabnya harus cepat, pilih salah satu dan harus bareng. Iya, harus bareng ya. Ini mau uji kekompakan kita gitu. Kayaknya uji apa ya, lebih yang penting nggak ujian hidup ya. Ini jadi nggak usah ini khawatir. Jadi sudah siap? Oke, siap. Aman ya. Oke. Untuk yang pertama, bagi-bagi makanan atau mengedukasi pendidikan? Pendidikan. Oke. Ini tadi Mas Fajar kayak tarik nama lu, pendidikan gitu. Kenapa lebih milih pendidikan? Alasannya silahkan, salah satu saja boleh. Karena pendidikan paling utama Kak. Paling utama ya. Itu bisa mengubah. Meski lapar dulu nggak apa-apa ya. Lapar dulu. Tapi kalau belajar kelaparan nggak fokus tuh. Okay, ya. Nanti kan ada ngasuhnya. Oh ya, ada istilahnya gitu ya. Jadi sefrekuensi juga Mas Fajar. Kenapa pilih pendidikan? Kurang lebih lah. Kayaknya pasrah banget ya Mas Fajar ini. Oke, lanjut. Mau karena ngajak atau diajak karena mau? Mau karena ngajak. Mau karena ngajak. Jadi memang, jadi terbukti ya Tribuners, memang jiwa-jiwa anak organisasi relawan itu memang maunya ngajak ya. Tapi lebih suka ngajak atau diajak? Diajak kalau. Oh, diajak ya. Jadi harus dipancing dulu Mas Hasenda ya. Oke. Makanya atau jadi kurang agaknya tempat ini curhatan loh dari membernya loh ya. Oke. Itu ya. Lanjut. Event outdoor atau indoor? Outdoor. Kenapa outdoor? Ya, kalau indoornya terlalu formal ya sih. Oh iya. Kalau di luar kan kita bisa terbatas. Leluasa terbatas ya, karena juga sama anak-anak sering mainnya juga harus games, di luar lebih seneng juga have fun-nya kalau gitu. belajarnya sambil bermain kan bisa. Oke, gitu. Lanjut. Mendukung atau didukung? Mendukung Ya. Kenapa nggak didukung aja?
Ya kan memberi dukungan ya daripada. Iya. Kita memberi dukungan ya. Karena memberi dukungan. Iya. Lebih suka memberi dukungan ya. Ya kalau bisa sih Kalau bisa. memberi dukungan aja. Dan didukung. Dan didukung dalam ya konteks tertentu. Iya. Oke, iya, oke. Dan yang terakhir deh, ini harus cepat banget pokoknya deh ya. Cepat banget ini. Satu kata untuk Arsa Solo. Nah, nggak cepet ya. Langsung gini. Aku udah nih. Oke, apa tuh? Bahagia. Apa tuh? Kalau Mas Fajar apa? Bertahan. Bertahan. Bahaya, ini kok curhatan pribadi kayaknya ya kalau dari Bertahan. Oh, bertahan ya. Bertahan. Jadi sampai kapanpun selama masih bisa diutamakan untuk Iya, Bertahan. selama masih bisa. selama masih Iya. bisa ya Mas ya. Selain itu juga semoga untuk Arsa Solo kan bisa terus bertahan gitu maksudnya. Asik, pastinya. Jadi biasanya kan untuk komunitas-komunitas yang ada di luaran itu kan ketika inisiator atau ketika orang-orang yang aktif itu sudah mulai pasif, itu biasanya untuk komunitas biasanya ya Pak, biasanya itu Ikut melempem. ikut kegiatannya ikut apa namanya kegiatannya juga ikut tertunda bahkan mandek bertahun-tahun kayak gitu. Jadi ya harapan saya pribadi ya mungkin Arsa Solo bisa terus berkelanjutan, terus hidup, terus nyala gitu. Gitu ya. Iya. Tuh tahu tuh gamesnya dong sama Mas Fajar dan juga Mas Hasenda gitu. Jadi itu ya terbukti cukup kompak lah ya Tribuners. Meski harus lirik-lirikan dulu gitu. Kalau untuk yang terakhir banget nih, kira-kira harapan spesifiknya deh untuk Arsa Solo, teman-teman atau Tribuners di luar sana. Kalau misal diyakinin ayo nih coba gabung sama Arsa Solo atau gimana ke depannya, silahkan dari siapa dulu boleh. Mas Enda. Harapan yang pertama untuk teman-teman Arsa Solo, semoga kedepannya tetap eksis, tetap semangat, tetap semakin kompak dan berbahagia bersama. Sama yang kedua, terkhusus untuk Bapak Khairul Tanjung dan Ibu Waduh. Anita Ratnasari, terima kasih sudah menjadi orang baik dan teruslah bermakna untuk Indonesia. Arsa for Indonesia. Arsa for Indonesia. From Oke. Arsa. From Arsa. Itu tadi dari Mas Hasenda ya. Aduh, dalam banget ya gitu. Karena emang jiwanya udah berdarah daging banget ke Arsa deh kayaknya. Kalau dari Mas Fajar sendiri silahkan. Kalau dari aku mungkin kurang lebih hampir sama, cuman untuk Arsa semoga bisa tetap eksis gitu aja sih, bisa tetap eksis, kegiatan bisa terus berjalan, dan untuk relawan-relawan semoga semakin banyak juga bermunculan, jadi nggak cuma di Arsa tapi berbuat kebaikan bisa lewat mana saja Dan kapan aja dan pastinya. kapan saja gitu. Oke. Nah, untuk Tribuners di luar sana, kira-kira apa nih ya Mas yang bisa ngeyakinin untuk gabung sama Gabung di Arsa Arsa. gitu? Apa tuh? Di Arsa itu Kenapa nih? ya mungkin berkaca dari pengalaman pribadi saja ya. Untuk di Arsa ini awalnya kalau saya sendiri emang agak pendiam, pemalu gitu, cuman ketika sudah menemukan teman-teman Malu-maluin. Udah ketawa aja di Mas ini kayaknya. kalau sudah menemukan teman-teman yang pas, yang tepat kayak gitu, walaupun di luar itu nampak nggak punya peran apa-apa, tapi ketika sudah masuk, ketika kita punya masuk di lingkungan yang tepat, kita akan punya bisa punya peran gitu loh, bisa punya peran, bisa punya manfaat juga gitu. Dan bisa ngerasain feeling ya pastinya ya. Iya, pasti. Karena ketika kita nggak melakukan apa-apa, ketika kita di luar saja, kita nggak menemukan tempat yang tepat, ya kita hanya akan diam saja. Oke, gitu. Jadi harus bangkit, coba Iya. ngerasain gitu juga ya Mas Iya, ya. bener, betul. Oke, ada tambahan lagi mungkin? Situ saja sih. Itu saja ya cukup. Nanti kalau misalnya mau lebih nambah banyak lagi Tribuners ya, nanti bisa hubungin pribadi juga bisa ya. Atau nanti bisa lewat media sosialnya Arsa _Solo ya. di Oke. Instagram.
Itu. Terima kasih Mas Aseda dan juga Mas Fajar hari ini sudah mampir di Kulkas. Semoga event yang mau digelar ataupun yang mau direncanakan ke depannya sukses. Amin. Makin tambah ngajakin orang berbuat Berbuat baik. kebaikan Siap. pastinya, makin bersinar Arsa Solonya, dan jangan capek, aku harap untuk berbuat kebaikan juga. Mas Gitu. terakhir Kak, Nah, apa tuh? terima kasih untuk Kulkas. Oke. Tribun News Solo sukses selalu. Oke, terima kasih. Sama-sama loh. Ini terima kasih terus nanti. Oke. Nah, itu tadi ya Tribuners perbincangan Sandi bersama Arsa Solo di podcast Tribun Solo. Semoga dapat menginspirasi Tribuners di luar sana, khususnya generasi muda masa kini untuk tetap maju dan berkembang. Saya Sandi Yunita pamit dan juga dari Arsa Solo pamit. Bye.